Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Imam selaku guru penggerak. Hari ini ada suatu kegiatan di mana kegiatan ini adalah kegiatan mendukung kegiatan Pak Imam dalam rangka untuk memenuhi tugas yang ada di dalam guru penggerak. Tugas yang diberikan kepada Pak Imam hari ini sebagai guru penggerak kaitannya dengan kedisiplinan positif, di mana kedisiplinan positif Bapak Ibu sekalian itu di dalam PMM bagian terakhir. Kalau panjenengan sudah mengisi bagian terakhir kedisiplinan positif, itu bisa diunggah. Salah satunya adalah ketertiban kelas atau sekolah. Itu kaitannya dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif yang saya lihat dari PMM ini adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di mana itu tata tertib yang dibuat di situ. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan disiplin. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Bapak Ibu mulai sudah 1 minggu ini sudah mulai bergerak kaitannya dengan menyusun P5, mulai dari modul, kemudian jadwal, kemudian terakhir laporan hasil. Itu kaitannya dengan P5. Nah, kaitannya dengan P5 ini bisa kita unduh di dalam PMM. Di antaranya ada gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan yang saya baca di sana itu bisa kita mengolah dari TPS, sampah, recycle, reduksi, dan seterusnya. Jadi barang yang tidak berguna menjadi berguna, tapi berwujud hasil karya siswa. Kemudian ada lagi kearifan lokal. Kearifan lokal yang saya baca di sana kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Misalkan Pucuk. Pucuk ini ada desa Padengan, terkenal sekali membuat tahu campur. Itu bisa diangkat Bapak Ibu kaitannya dengan kearifan lokal. Kenapa saya membaca kaitan lokal kaitannya dengan tahu campur? Saya sering beli tahu campur di depan Hotel Mahkota Lamongan. Saya tanya, dari mana Pak panjenengan? Padengan. Padengan itu mana Pak? Pucuk. Nah, itu salah satu seperti itu. Kemudian ada lagi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saat ini Bapak Ibu, Bhinneka Tunggal Ika ini kita bisa mengambil salah satu bagian dari sana, apa? Toleransi agama. Misalkan dalam satu kelas ada beberapa agama yang dianut. Apa yang kita terapkan di kelas? Berdoa bergantian. Itu Bapak Ibu, salah satunya yang ringan-ringan saja. Kalau yang lebih tinggi bisa juga kaitannya dengan radikalisme disosialisasikan ke anak-anak. Itu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan proyek. Kemudian bangun jiwa dan ragaku. Di sana panjenengan insya Allah sudah tahu semua. Itu kaitannya dengan jiwa dan ragaku. Kalau di sekolah saat ini yang pernah saya ikuti adalah bagaimana untuk meminimalisir kaitannya dengan perundungan anak. Itu saat ini diperhatikan oleh pemerintah, bisa kita ambil dari sana. Itu Bapak Ibu salah satunya kaitan dengan proyek. Maka harapan saya untuk mendukung kegiatan guru penggerak, salah satunya adalah P5 ini harus benar-benar kita lakukan. Kapan waktunya? Ada yang dilaksanakan akhir minggu, ada yang dilakukan blok setiap akhir bulan, ada yang dilakukan akhir semester. Yang jelas proyek ini harus kita miliki paling tidak 1 tahun 3 proyek. Kalau di sekolah kita insya Allah semester ini ada 3,
satu adalah suara demokrasi, yang kedua adalah insya Allah nanti kaitannya dengan sampah, ya, kaitannya dengan pengolahan sampah sampai nanti hasilnya. Itu Bapak sekalian, sekali lagi saya mohon dari teman panjenengan semuanya atas dukungannya dengan Pak Imam sebagai guru penggerak, dan harapan saya semua Bapak Ibu guru ini yang masih memiliki kesempatan sebagai guru penggerak, mohon untuk periodisasi ini mulai mendaftar, atau kemarin yang sudah sampai periode kedua tinggal meneruskan. Harapan saya Bapak Ibu, karena nanti kepala sekolah nanti akan diambilkan dari guru penggerak, mohon yang masih memiliki kesempatan ikut mendaftar sebagai guru penggerak. Ngaten Bapak Ibu, matur nuwun atas dukungan panjenengan sudah memenuhi undangan Pak Imam hari ini dalam rangka untuk mendukung dari tugas yang diberikan Pak Imam. Dua Bapak Ibu, kegiatan hari ini karena kaitannya dengan kedisiplinan, ya Bapak Ibu nanti bisa dibuat sebagai aksi nyata, diunggah, ya diunggah di dalam PMM yang bagian terakhir. Jadi kegiatan hari ini nanti bisa diunggah sebagai aksi nyata, bukti bahwa sekolah atau panjenengan sudah melakukan kegiatan nyata sehingga bisa diunggah di aksi nyata. Ngoten Pak Imam nggih. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sekolah atas dukungan terhadap kami selaku calon guru penggerak dalam mengikuti rangkaian kegiatan diklat guru penggerak angkatan kelima. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami mohon izin kepada semuanya untuk menyampaikan materi yang telah kami pelajari pada modul 1-4. Izin menyampaikan dalam kegiatan diklat guru penggerak itu selalu dimulai dengan salam dan bahagia. Itu ada poinnya, itu ada ucapan salam dan bahagia. Salam itu ucapan selamat kepada kita semua, dan bahagia adalah kita ingin dalam semua proses itu kita dalam kondisi berbahagia. Jadi di situ harapannya ketika kita mulai berperan aktif berkegiatan proses pembelajaran di sekolah itu kita menciptakan suasana yang lebih bahagia. Pada modul kali ini adalah modul 1-4, modul budaya positif, yang di situ juga di dalamnya adalah disiplin positif. Terus terang saya tidak mengubah sedikit materi yang ada yang kami terima agar nanti kita bisa belajar bersama-sama. Saya di sini akan menyampaikan materi yang kita dapat. Nanti kita diharapkan materi ini bisa terrealisasi, terwujud di sekolah kita. Bisa terwujudnya sekolah dengan kurikulum merdeka, dengan konsep seperti sekolah penggerak itu. Agenda kali ini adalah nanti kita pembukaan, terus kompetensi jurusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Untuk itu, mari kita buka kegiatan ini ya dengan membaca doa bersama. Berdoa menurut keyakinan kita. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengajak lebih jauh lagi, kita coba untuk ini dulu ya, membuat
kita biasakan membuat kesepakatan kelas ini. Nanti bila mana panjenengan semua masuk di kelas mengajar seperti yang kita lakukan sehari-hari, itu kita biasakan untuk membuat kesepakatan dengan siswa-siswa yang ada. Mungkin juga yang di sini. Di sini saya coba membuat kesepakatan seperti ini. Barangkali ada yang perlu ditambahi, monggo. Kita mulai berproses untuk belajar bersama. Di sini saya buat kesepakatan. Yang pertama adalah mendukung terwujudnya belajar menyenangkan. Jadi nanti di sini kita belajarnya itu ya jangan tegang-tegang, jangan tegang. Mungkin waktu itu sempat Pak Kusno ngomong kita tujuan kemana sekarang, bersenang-senang seperti itu. Yang kedua adalah berperan dalam kegiatan berprestasi. Nanti kegiatan ini nanti bila mana nanti ada tanya jawab, monggo, atau kita berdiskusi, kita nanti akan berperan aktif. Terus yang ketiga menghargai pendapat apapun yang disampaikan yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, ya kita hargai. Nah itu karena yang terakhir adalah toleransi. Ini mungkin ada yang perlu ditambahi, monggo. Atau cukup ini? Cukup ya? Berikutnya, kalau ini itu saya. Yang kedua adalah capaian modul 1.4 adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekitar sekolah belajar kepada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nanti di sini nanti kita akan melihat ada beberapa perbedaan yang selama ini kita lakukan dengan ada konsep baru untuk mulai pendekatan memanusiakan siswa ya, lanjut. Nah ini pertanyaan pematik. Setiap kali kita akan mulai belajar itu pasti ada pertanyaan pematik adalah apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama itu bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Monggo jawab jujur ya. Nah, jawab jujur. Monggo. Monggo nanti sekaligus alasannya juga ya. Kalau saya pada momen tertentu bisa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi tidak semua anak itu didisiplinkan hukuman, hanya pada saat momen-momen tertentu saja. Terima kasih. Ya. Pada momen-momen tertentu. Jadi tidak semua. Pak Herman bisa diperkenalkan ya? Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdurrahman, guru SMP Negeri 1 Saya pikir hukuman itu perlu. Tidak semua hukuman itu juga membuat anak menjadi tidak senang, itu tidak. Jadi hukuman boleh asalkan sifatnya mendidik. Sifatnya mendidik. Contoh, memberikan hukuman yang misalkan ketinggalan ya disuruh membersihkan tempat-tempat yang kotor. Jadi kita dapat hasilnya, tidak harus sifatnya itu menghukum dengan kekerasan, tapi menghukum tapi tetap mendidik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi yang lain untuk Pak Hafid. Ini luar biasa, kelas kita sangat aktif, Pak. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya. Katanya Pak Imam nggak boleh tegang soalnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Abdul Hafid, pengajar matematika di kelas 7. Oke, di sini terkait dengan disiplin positif. Pertanyaannya adalah apa tadi Pak? Apakah Hubungan itu perlu? Perlu. Di sini karena
siswa kita itu masih taraf anak-anak, ya. Kalau langsung disuruh muncul kesadaran itu kadang-kadang sulit. Jadi misalnya belajar saja atau tugas saja, kalau memunculkan kesadaran secara pribadi itu sulit Pak Imam. Untuk memunculkan pertama, kita ambil analogi ini saja. Kalau misalnya orang yang anak kecil lah katakan sudah balik, kemudian dia tidak mau sholat. Nah, ini kan secara aturan agama itu kan boleh dipukul tapi ke bawah. Nah, jadi saya analognya ke situ, makanya Pak Rohman tadi mengatakan ya harapannya itu kan kita itu kan kesadaran dalam dari diri ya itu. Tapi menuju proses sana itu ada tahapan-tahapan sehingga hukuman ya itu juga untuk saat ini, untuk saat anak yang masih kelas 7 itu ya harus ada hukuman, cuman kita harus mengacu pada aturan-aturan ya, dilihat kondisi anak dan seterusnya, sehingga nanti dari kesadaran dari hukuman yang ringan-ringan itu dan dibutuhkan sebuah proses penyadaran itu nanti akan memang arahnya ke sana. Jadi intinya masih tetap dibutuhkan Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada satu lagi yang monggo Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Santoso, guru angkatan tahun 1989. Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam yang berkenan berbagi ilmu. Yang kedua saya ucapkan selamat, semoga sukses. Terkait dengan hukuman, memang tidak bisa kita lepaskan karena ada istilah reward, ada istilah punishment. Hanya saja hukuman yang bagaimana yang boleh dan hukuman yang bagaimana yang tidak boleh, yang itu yang perlu kita sepakati. Kalau kita mengacu kurikulum Merdeka ini, istilahnya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensi itu didapat dari kesepakatan antara guru dan siswa. Anak, nek sampean kok telat, sampean kena hukuman ini, kamu harus sadar, makanya jangan telat. Jadi anak tidak merasa dihukum karena sudah kesepakatan bersama bahwa kalau telat konsekuensinya ini. Sehingga anak itu bahwa berusaha untuk menghindari kesalahan itu berdasar dari kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Itulah tuntutan kurikulum Merdeka yang saat ini. Dan itu memang harus kita laksanakan karena ini namanya perubahan. Kita harus mau berubah bahwa mendidik saat ini tidak mendidik seperti zaman saya saat tahun 1989. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dari 4 statement tadi. Insya Allah sudah mewakili ya, ada hukuman dapat menyusun siswa, yang kedua adalah memberikan hukuman positif. Yang ketiga adalah ada tadi rewardnya tadi. Nah, ini adalah pertanyaan kuantik. Nanti kita bahas bersama ke dalam materi yang akan kita pelajari bersama dari pertanyaan kuantik ini. Oke, di sini ada statement lagi adalah topik yang kita bahas nanti adalah di positif, terus ada nilai kebajikan universal. Jadi nanti kita akan membahas apa ini. Terus teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini hal baru, restitusi tambah. Terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia mobilitas, restitusi 5 posisi kontrol. Nanti kita bahas bersama. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi masih kita bahasanya hanya sampai di konsekuensi.
ternyata masih ada lagi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk menangani anak dan menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, lanjut. Perubahan paradigma. Nah, ini nanti di situ ada bahasan posisi kontrol. Monggo, mari kita praktekkan kegiatan ini ya. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Jadi monggo kita mengembalikan tangan ya, monggo. Enggak usah diangkat tinggi. Oh, angkat tinggi dulu. Boleh. Di dalam genggaman ini di situ itu ada barang yang sangat berharga dari panjenengan. Kepala tangan ini. Apa ini? Mungkin bisa emas, ya emas 1 ons. Terus berikutnya adalah teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menggadik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Coba kita praktekkan. Seberapa berharga genggaman tangan jenengan? Coba dipraktekkan di sebelahnya. Dibuka, tolong dibuka. Nah, coba. Dicoba dulu. Bisa dianalogikan ya, bisa dipahami ya. Ketika kita menggenggam tangan itu ya, apakah bisa kita kira-kira membuka genggaman tangan orang lain yang di situ isinya adalah barang berharga dari milik teman jenengan? Kira-kira bisa nggak? Dipaksa. Ya. Dirayu, bisa didik-didik macam-macam ya. Bisa nggak kira-kira? Nah, di situ mengandung nilai ya, mengandung nilai. Kalau nilainya memang benar-benar berharga, pasti tidak akan diberikan. Tidak akan diberikan. Kecuali orangnya sendiri yang mau memberikan. Kecuali orangnya sendiri. Jadi kecuali kitanya atau si A ini, dia akan menggenggam sekuat tenaga dan melepaskan dengan sukarela dengan kehendaknya sendiri. Itu sifat kita. Siap. Makasih banyak, Pak. Jadi di sini ya, ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang tidak bisa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini poin tadi sudah mulai kelihatan. Jadi ketika kita sebenarnya menangani anak ya dengan menghukum dan lain-lain, itu sebenarnya genggaman tangan anak itu masih dibuka. Belum dibuka ya. Bisa jadi dibuka karena terpaksa, tapi sebenarnya masih tetap digenggam. Belum dibuka secara real juga di. Nah, ini stimulus responnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika posisi kontrol itu ada, ya, teori stimulus dan teori kontrol. Nah, teorinya adalah kita mencoba mengubah arah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Ini loh, senyapi gini. Ya. Tapi teori kontrol berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita harus menyadari semua karakter itu punya kodrat masing-masing, punya keunikan masing-masing. Ya. Terus stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi orang bocah flayon, muter-muter nang kelas itu kan dianggap salah. Ya. Iya kan? Flash, lompat pagar dan lain-lain itu dianggap salah. Ini adalah stimulus responnya. Nah, teori kontrol beda memandangnya. Semua perilaku siswa memiliki tujuan. Tujuan. Seperti itu. Oke. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namanya buka tanganmu, buka. Bisa. Stimulusnya jadi koyok-koyok iso. Sepertinya bisa, tapi faktanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bisa jadi anak-anak kita itu sebenarnya
nurut tapi nang atine belum terbuka. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain pakai ini ya, pakai hukuman ya kan. Terus yang kedua, saya tidak ngomong yang hukum lagi. Yang kedua adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seperti di kamar tadi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang kedua, yang berikutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi ini sampai menstimulus gagal, pasti sampai nah pakai duit gitu ya. Akhirnya seperti itu, agar memenuhi stimulus yang dengan maksud. Yang ketiga, yang teori kontrol yang teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berdiskusi dengan siswa ya untuk menciptakan berdamai lah ya, membuat solusi yang terbaik. Model berpikir menengah, stimulus respon adalah model berpikir menang kalah. Ketika bisa menangani anak, menang. Ketika gak bisa menangani anak, kalah. Gitu. Teori kontrol adalah model berpikir menang. Nah, ini teori kontrol, model menangi ya, itu win-win solution dari bahasa Inggris. Sini ya, dari di iya. Nah, ini adalah kita bahas masalah disiplin posisi tadi ya. Nah, ini adalah tabelnya. Teori kontrol ini ya, ini sudah ada teorinya ternyata, miliknya orang bule ya, William Glasser ya. Ini saya belajar guru BK. Oke, yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Terus semua perilaku memiliki tujuan tadi ya. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi semua orang itu punya kebutuhan yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Nah, hasilnya adalah kita akan memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia, posisi kontrol, teori motivasi ya, makna disiplin. Kalau ketika semua perilaku itu sudah diturunkan lagi sampai menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau model bermenang-menang diturunkan menjadi menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita bahas bersama lebih dalam lagi. Iya. Iya. Apa makna disiplin? Berasal dari kata disiplin, yakni berarti belajar. Loh, ternyata disiplin itu bukan tapi ternyata belajar. Ternyata itu bahasanya itu dari kata belajar. Jadi kita belajar sebagai disiplin. Nah, makna asal berkoneksi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Sudah lama ya, sudah lama sekali ya. Oke, ya seperti ini ya. Terus kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, teorinya seperti ini. Kita melakukan perubahan tujuan dengan mengaitkan nilai kebijakan, diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam dan untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut, nanti di sini adalah nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia. Nah, ini poinnya adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Terus mandiri, berhal kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke. Nah, nanti kita membahas ini ya, konsep teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sampai seperti apa nanti kita coba. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hasil hubungan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari seorang, apa yang saya dapat apabila saya melakukannya. Terus untuk menghargai diri sendiri.
Jadi sampai di tingkat hukuman, ya, di tingkat hukuman, di tingkat konsekuensi itu ternyata masih urusan dengan luar, ya, masih ada urusan dengan orang luar, motivasi dari orang lain. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita menerapkan hukuman dan menerapkan konsekuensi itu masih belum menyentuh, masih merupakan dorongan dari eksternal, dorongan dari orang lain. Nah, bila mana kita ingin mewujudkan motivasi itu dan disiplin positif, itu berarti ada menghargai diri sendiri, akan muncul dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, baik positif maupun negatif. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi inner duty-nya harus diwujudkan. Tidak siap. Apa itu restitusi? Ini hal baru ya. Yang pertama tadi kita memahami konsekuensi, kita paham semua, hukuman kita pahami semua. Di sini ada istilah restitusi. Ini baru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagimu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bila ada kesalahan siswa, itu kita lakukan restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, jadi kembali nanggone komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencoba mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi dengan restitusi kita bisa mewujudkan anak untuk kembali ke komunitasnya, ya. Terus berkolaborasi untuk mencari solusi bersama bila yang dihadapi anak dengan tujuan tetap sama, keluar dari dirinya sendiri. Monggo. Tahu dari mana? Oke. Iya. Nah, ini loh. Iya. Karena menurut kamus besar bahasa Indonesia, disiplin itu artinya adalah ketaatan atau patuhan kepada peraturan. Tidak salah. Kalau KKBP tidak salah. Tapi ternyata asalnya ternyata dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Asalnya nang kono, modal nang kene dadi. Jadi asalnya, tapi kalau di sini dimaknai lain kan sudah haknya sekolah kita, haknya negara kita. Sama dengan Yamaha jadi Honda ini. Oke, lanjut. Iya. Disiplin. Nah, ini tadi sudah nyampe restitusi tadi, ya. Oke. Ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi sing salah guys, gak usah diubah, gak apa-apa ya. Jadi wingi ya bahasanya wong saiki biyen klemben roti ya biyen saiki biyen kok sampean kok ngene saiki tambah ayu Nah ini ya, belajar dari kesalahan. Jadi yang salah ya sudah, kemarin kan sudah, tapi kita jadikan pijakan awal untuk belajar dari kesalahan tersebut. Terus memperbaiki hubungan, sing asalnya berkaitan, ya bisa. Terus tawaran, bukan paksaan. Ini sampai ngelakuin ini, apakah bisa? Kan itu ditawarkan kepada anaknya. Nek melaku lewat ngarep piye? Yo Pak nyaman. Saya nyaman lewat samping ya, lewat samping enggak apa-apa. Yang penting tujuannya sesuai. Ya, yang penting tujuannya sesuai.
Nah, itu menjalan pagar masuk kategori kesalahan atau enggak? Nah, salah. Berarti kan belajar dari kesalahan itu melakukan perbaikan. Jadi besok disiapkan salah ini. Oke. Bisa saya lanjut ya? Saya lanjut. Terus reduksi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menggali kepada anaknya, kita gali. Kamu mau foto, awak mimpi. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Reduksi adalah cara yang paling baik. Reduksi fokus pada karakter bukan tindakan. Reduksi fokus pada solusi. Kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Lanjut. Ini keyakinan kelas. Nah, nanti kita lanjut ya. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada pertanyaan politik ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Monggo. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, bla 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 itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Jadi kalau ini kan peraturan ya, tapi yang diharapkan nanti adalah sebuah keyakinan. Jadi lebih poin di dalamnya lagi. Jadi kita berusaha untuk menjadikan sebuah kesadaran. Peraturannya berubah menjadi keyakinan. Apakah sama seperti ini? Peraturan guru itu harus masuk jam 7 misalnya. Ternyata tidak masuk tanpa pemberitahuan. Apakah perlu dilakukan seperti itu? Itu nanti di keyakinan itu kan adalah sebuah kesepakatan bersama. Di kayak tadi bisa berupa keyakinan kelas, bisa berupa keyakinan sekolah. Nah itu nanti kita bangun bersama-sama. Menurut memang monggo keyakinan atau kesepakatan kelas itu kan identik dengan komitmen kelas. Jadi mereka membuat peraturan sendiri, membuat aturan sendiri untuk dilakukan bersama-sama. Jadi maksudnya membuat aturan sendiri itu di kelas itu. Betul. Jadi membuat aturan sendiri di kelas, kemudian nanti disepakati di kelas, dilaksanakan. Jika nanti melanggar, ya apa yang telah dia kesepakati itu dan ya itulah betul. Nah, seperti itu. Jadi ada tiap kelas nanti akan punya kesepakatan yang diubah menjadi sebuah keyakinan. Kesepakatan menjadi keyakinannya. Jadi kenapa pakai helm? Keyakinannya apa? Karena ketika tidak pakai helm jatuh, kepala terbentur, jadi nanti masalah. Sama dengan peraturannya pakai masker. Nah, itu dirubah menjadi keyakinan. Kalau ketika tidak pakai masker atau tidak cuci tangan, nanti ketika COVID itu kan itu jadi resikonya yang akan dipahami. Konsekuensinya ini. Betul, dipandu bersama. Terus ini, mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Tadi kan ada kesepakatan tadi. Guru kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Terus kesepakatan kelas berikutnya adalah datang ke tempat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Kalau ini kan masih kesepakatan kelas. Yang sini keyakinan. Jadi ini sudah merupakan esensi dari yang awalnya dari peraturan menjadi kesepakatan ya.
Jadi sebuah keyakinan. Nah ya. Oke. Nah, ini pendalaman keyakinan ya. Nah, ini kita nanti memakai tabel T sampai Y. Jadi nanti ketika hormat, kami meyakini bahwa setiap sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus berikutnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah diputuskan. Ini terus diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Itu hormat itu terlihat, orangnya terlihat, oh ini hormat. Terdengar, perilakunya juga tampak. Itu nanti ada Oke, sama ya. Tadi ya. Apa ini? Hormat. Nah, ini konteks hormat ini ya. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, permisi, tolong ya, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini terdengar. Ini konteks hormat. Terus terlihatnya bagaimana? Berempati terhadap perasaan orang lain. Aduh, kenapa? Mau memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Ini terlihat seperti itu. Berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Lagi benamis nih. Lagi bahasa. Terus meletakkan tangan di dada, saling memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Di sini sudah mulai ada tampak ya. Di sekolah kita ada tampak seperti ini, tapi belum utuh. Di sekolah kita sudah tampak, cuman bisa kita lebih optimalkan lagi. Oke. Nah ini peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan masih berupa kesepakatan juga ya. Kalau keyakinan langsung berbunyi tak misalnya. Sama kayak tadi kita waktu kita bikin keyakinan awal belajar tadi kan gitu. Toleransi apa itu biar lebih luas, lebih mencapai semua. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti langsung diubah menjadi menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi ketika hadirnya terlambat, berarti kan tidak menghormati. Itu. Tidak berkomitmen. Oke. Lanjut. Dilarang melakukan kekerasan, kita ubah menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, poinnya adalah kesehatan. Ya, esensinya kita bergantian atau menunggu giliran menghormati orang bersabar. Gunakan masker, poinnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Oke. Ini lanjut aja ya. Penghargaan hukum nanti kita bahas di dalam, insya Allah masih ada. Oke. Penghargaan menurunkan kualitas. Dirasakan enggak? Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Intrinsik. Nah. Ketika pertama ya, sampai oleh juara pertama oleh Manis, senangnya raka-raka ya. Kedua, ketiga ya wis.
Ya. Ya, ada di momen-momen itu ya. Merasa nggak itu? Nah, sama dengan waktu saya pertama kali anak saya juara kelas 1 tak kasih uang. Mari wis dikai maneh wis gak tertarik gitu. Ya apa? Jalan-jalan. Nah, itu kan mematikan ini kreativitas. Nah, itu nanti monggo kita belajar bersama. Tindakan guru ini ya, ini studi kasus ya. Mencatat 10 kali dalam hukuman buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Iya nih. Masih ada enggak ini? Sudah enggak ada. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh, kenapa kok hukuman? Nah, ini masih ya. Ketika yang mengerjakan terlambat hadir ketika bukan guru olahraga, ya ini sama dengan hukuman. Kalau dia guru olahraga itu boleh karena dimungkinkan ketika terlambat teman-temannya yang lain sudah lari 2 kali putaran, yang satunya kan baru datang, berarti harus lari 2 kali putaran. Jadi akhirnya berubah tidak menjadi hukuman, Kita lihat konteksnya kalau ini. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jelas hukuman. Siapapun ini ya, biarpun guru seni budaya, bahasa daerah, BK, olahraga, informatika, ketika melakukan ini berarti sama dengan menghukum. Hah? Ya, konteksnya apa tadi? Keyakinannya tadi apa? Kalau pakai masker, keyakinannya tadi yang di awal keselamatan, kesehatan. Nah, itu yang kita angkat itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Masih boleh ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini tadi ya. Ini tadi terjawab dengan yang di sini. Yang ini tadi loh, terjawab dengan yang bagian akhir, olahraganya ya. Jadi kalau ini bukan guru olahraga berarti menghukum. Ya, kita lihat keyakinannya yang dilanggar. Nah, boleh. Nah, itu. Sama dengan ini ke tentara ya. Kenapa harus rusak barisan ya? Itu kan keyakinannya harus berbentrok. Ototnya roti sobek. Nah, saya suruh nulis biar tahu tulisan kita. Oh, itu tujuannya nanti dilihat. Ada yang tadi coba ada insya Allah. Nah, itu nah, ini monggo. Ini ada identitas gagal, identitas sukses. Ya. Ada 2 identitas gagal ketika mengenangi anak, yang adalah identitas sukses. Hukuman. Kalau dari sini ke sini semuanya negatif. Jadi intinya kalau kita melakukan hukuman, siap. Itu hasilnya negatif. Biarpun sukses, tapi hasilnya negatif. Jadi yang masih ini adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi sifatnya netral ya, jadi masih diperbolehkan itu hanya sampai di tingkat konsekuensi. Terus yang lebih baik adalah restitusi, karena nanti menggali kesadaran dari anaknya sendiri. Oke, nah ini kita mengejar kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini insya Allah sudah jangan pahami ya. Jadi manusia itu pada dasarnya itu memiliki 5 kebutuhan ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bertahan hidup. Jadi bocah di kongon sekolah yo gak gelem wong mangane gak iso ya. Wis paling nyambut gawe. Wis itu kecuali nih sekolah manganmu tak
ature beda. Nah, berarti kan sudah terpenuhi bertahan hidupnya atau yang lain. Terus kebebasan, terus penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan. Nah, ini kita bahas 5 poin ini. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, posisi kita ya, atau posisi orang lain kepada orang lain. Jadi penghukum, pembuat orang bersalah, merasa bersalah ya, teman, pemantau, manajer. Selama ini yang kita lakukan adalah kita melakukan berada di posisi ini, fluktuatif tergantung kondisi. Orang sing posisi penghukum orang sing posisi ya, ada teman terus, ada yang ini ya, ada yang manajer. Nah, nanti kita membuat orang bersalah. Pertanyaannya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini menghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu, teman. Berarti memposisikan kita sama dengan posisinya murid. Ya. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi masalah itu dibalikkan namanya percaya. Dikembalikan kepada anaknya, disuruh cari solusi. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Ini menghukum posisinya ini. Menghukum. Oke. Segitiga restitusi. Nah, harapannya adalah kita nanti tetap yang terbaik adalah kita seperti ini. Jadi kita akan merestitusi seorang dengan melihat 3 bagian ini. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu, jadi dikembalikan ke anaknya terus. Bahkan mencari identitas, menstabilkan nilai, ya. Mencari kebutuhan, terus menstabilkan identitas, terus menyelesaikan masalah dan lain-lain itu pasti di sini. Oke. Value kebutuhan, stabilitas, manajer, menanyakan keyakinan. Lanjut. Ngomong kok. Tetapi tidak mengetahui latar belakang murid tersebut. Banyak sekali seperti apakah ini konsep disiplin positif. Contoh, katakan si A mengapa begini di sekolah tanpa kita mengetahui latar belakang dia di rumah. Ini yang belum tersentuh. Saya punya contoh satu orang murid di sana. Ya, itu tadi benar ya yang disampaikan Pak Didik. Mohon tepuk tangan untuk Pak Didik. Jadi itu fakta yang ada di sekolah kita. Jadi setelah itu langsung dihukum, tidak melihat masalahnya, tidak melakukan restitusi. Nah ini yang di poin pertama adalah tadi kan menstabilkan identitas. Jadi skenario seperti ini gambarnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi posisi terhadap dirinya. Saya ulangi lagi, menstabilkan identitas adalah ketika anak sudah merasa bersalah, itu kita stabilkan lagi. Guru berkata, buat salah itu hal yang manusiawi. Jadi manusia itu tempatnya berbuat salah itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Maksudnya kita juga pernah berbuat salah. Kalau nak luput teko kesalahan. Terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Bagaimana yang terbaik? Ini langkah yang dilakukan guru ini. Tetap yang terbaik adalah ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi awal-awal itu ada ya, untuk menstabilkan kembali sing asalnya pada aku paling tidak berguna dan lain-lain. Nah, nanti distabilkan. Terus poinnya adalah tetap ini.
Validasi kebutuhan. Tadi kan menstabilkan, sekarang validasi kebutuhan. Tujuannya adalah membantu siswa mengenali basis kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi ketika melakukan kesalahan pasti ada dia punya ingin sesuatu yang memenuhi kebutuhan, di antaranya itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu? Power, freedom, love, and belonging, and fun, and survival. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi, umpamanya orang bocah sing kayak waktu beberapa tahun yang lalu ada yang lulus itu, mungkin semuanya kenal Rozikin. Rozikin, nah, itu kan itu langkah yang kita pakai lagi. Kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi kenapa tidak kelar? Jadi kita tetap menghargai. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk memvalidasi kebutuhan. Ini menanyakan keyakinan berikutnya ini. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan normal sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ilustrasinya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Jadi kesepakatan keyakinan yang kita awal tadi ditanyakan lagi kepada anaknya, sampai melanggar keyakinan yang mana gitu ya. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi waktu diproses membuat keyakinan itu tadi, kelas ideal itu yang seperti apa? Bila masih dirasa kurang keyakinan yang sudah disepakati, aku gak bisa memenuhi kebutuhanku. Ditanya lagi, pengenmu kayak apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Ketika sudah yakin dengan keyakinan yang dibutuhkan, terus ditanya, ini sampai lakukan kayak ngono, meniku sampai iso dadi apa? Wah, iso dadi presiden, Mbak. Seperti itu. Contohnya. Ini terus apa ya? Lanjut aja. Hal baru apa yang mau Bapak bagi saya? Refleksi ya ini, monggo kita refleksi bersama. Pasti kita sudah mendapatkan informasi baru, pelajaran baru. Hal baru apa yang mau Bapak paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna diri dan motivasi intrinsik. Peran Ampong seperti apa? Refleksinya nanti seperti ini. Lanjut. Nah, oke. Berikutnya, ini terima kasih. Ya. Berikutnya adalah kita buat 4 kelompok ya. Kita monggo. Supaya nanti kita bisa artinya itu mempraktekkan secara langsung. Kan sudah dimulai kurikulum merdeka. Saya minta nanti kelas 7 kemarin kan sudah diedarkan Bu Aidul terkait dengan peraturan-peraturan itu kan. Karena ini sudah tidak istilah tidak cocok lagi dengan kurikulum merdeka, otomatis ini harus direvisi. Nah, saya minta nanti Pak Imam selaku guru mengingatkan, nanti membuat satu contoh di kelas kalian, di kelas. Nah, terkait dengan bagaimana menentukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga nanti edaran yang diberikan guru itu memang sudah ada cocok lagi kan? Itu aja. Ya. Terima kasih banyak. Jadi monggo kita bersama-sama, kita bersama-sama. Jadi langsung kita di sini ada saya siapkan ilustrasi masalah siswa ya. Jadi langsung saya bagi 4 kelompok. Nanti kita bahas bersama. Saya kasih ilustrasinya nanti monggo jangan lakukan mendiagnosa, menganalisis ini seperti apa. Yang dilakukan guru ini sudah seperti apa menurut teori yang barusan kita bahas tadi, menurut materi tadi. Oke, saya bagi ya. 1, 2, 3, 4 ya.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngono ya. Wedok kabeh ya. Ya wis apa. Oke. Siap. Mohon izin saya siapkan apa namanya Manila ya sama spidol nanti kita jadikan. Oke. Monggo. 10 menit cukup ya? 10 menit. Itu ada kasus itu ya, dibaca, dianalisa. Monggo. Nanti karena masing-masing kasus kan nggak pegang ya, jadi tolong dibacakan kasusnya dulu nanti terus baru dijabarkan hasil analisisnya. Pada mau
Jadi yang ditekan dengan analisa adalah maksudnya kontrolnya itu. Ini barangkali dirasa ini bisa jadi masalah. Bapak Ibu, untuk pedoman menjawabnya itu sudah menjadi 5 posisi kontrol yang itu dan akan kita jalan. Jadi ya, tidak mau ada di dalamnya. Kebutuhan, identitas, terus menanyakan keyakinan. Bila anak melakukan pelanggaran, itu pasti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Macam-macam sesuai dengan program anaknya, itu ditanyakan. Di kalibrasi, bapak jaminan pakaian mulai kamar. Kan dari lima anak itu. Terus berikutnya adalah menstabilkan identitas. Di depan Pak, depan. Monggo depan sini. Ayo depan sini. Oke, mari kita beri tepuk tangan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi analisa posisi kontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juru bicara kelompok 2 dengan kasus sebagai berikut. Nama Pak Raden Priyoto dengan angka Ibu Dokter Anda
Sahroni EPD dan Arif Hari MPD MM. Kasus kelompok 2, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Ia pun akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina pun menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai peraturan sekolah. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Hasil analisis dari pertanyaan itu adalah satu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Pak Lukman adalah melaksanakan hukuman, penghukum, dengan indikatornya memberikan sanksi sesuai dengan peraturan sekolah yang ada, tanpa memperhatikan kondisi anak tersebut, kondisi rumah, kondisi lain-lain. Bila Bapak Lukman mengambil ke posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Pak Lukman sebagai manajer, maka yang dilakukan adalah, mengapa kamu terlambat dan menggunakan sepatu yang salah? Yang kedua, bagaimana menurut kamu dengan kesalahan yang sudah kamu lakukan dan seharusnya kamu bagaimana? Yang ketiga, bagaimana caranya kamu harus memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan itu? Itu yang dilakukan seharusnya oleh Pak Lukman karena sebagai manajer. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, di sekolah itu nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikannya adalah menghormati kebersamaan dan tidak membedakan status dan strata murid-murid, sehingga tidak ada kaya dan miskin, semuanya sama, sepatunya podo hitamnya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menyikapinya adalah dengan memberikan pemahaman kepada Pak Lukman. Jangan tergesa-gesa memberikan sanksi, tetapi harus mengetahui latar belakang siswa, keyakinan yang ada pada dirinya, bagaimana dan sebagainya. Itu Pak jawaban dari kelompok nomor 2. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama tadi. Oh iya, Merdeka Belajar. Ya,
itu jadi ada manajernya ya. Mungkin ada tanggapan dari yang disampaikan kelompok 2 tadi. Bagus ya, pas. Pak, satu mungkin ya cukup. Nah, jadi yang dilakukan Pak Lukman tadi adalah sebagai penghubung. Jadi kan, mohon maaf, sebenarnya ini adalah posisi kita ya, posisi kita. Nanti kita bisa memerankan, tidak harus sebagai manajer, terus tidak harus. Kita lihat kondisinya. Di poin tadi kita bisa menjadi teman juga bisa ya, dengan pada proses menanyakan kebutuhan tadi kan bisa. Di lebih ya apa kabare ya, dan lain-lain bisa. Terus nanti juga langsung melompat menjadi manajer juga bisa. Jadi yang paling diupayakan dihindari adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Monggo kelompok yang lain yang sudah. Kelompok 3, monggo kelompok 3. Mohon dibacakan kasusnya dulu agar didengarkan teman-teman yang lain. Tak moco ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dari kelompok 3. Atas nama saya sebagai juru bicara Abdul Habib, yang kedua Pak Santoso, dan yang ketiga Pak Nasib. Nah, di sini kasusnya adalah terkait dengan Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar mencoba ya jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan dikerjakan di papan tulis. Nah, Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa itu jawab dari Bu tadi ya. Kira-kira siapa yang bisa? Saya seperti itu ya. Tadi Fajar disuruh duduk sana, duduk. Mau rentos lapo ae gitu. Bahasa kasarannya seperti itu. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan ya. Sepertinya tidak perhatikan acuh tak acuh dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Kalau di sini mungkin gurunya Pak Nasib ini. Ayo Pak Nasib. Kalau di sini. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Nah, Bu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Jar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek melahirkanmu, mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Jadi ibu gurunya menggerutu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah. Dari analisis yang saya diskusikan tadi ya, ini kita bisa posisi kontrolnya adalah sebagai teman ini ya. Nah, lebih mengena karena di sini masuk dalam permasalahan yang sangat individual, biasanya seperti itu. Nah, makanya posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan ya melihat permasalahan Fajar tadi. Biasanya malas itu macam-macam permasalahan individu. Ini makanya di sini posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani. Jadi mengontrolnya itu melihat permasalahan dari Fajar itu supaya dia tidak emosional langsung menjustifikasi
kenapa kamu kok malas-malasan? Itu kira-kira begitu Pak Sad. Kalau nanti kurang ditambah Pak Sad. Pak Nasik ya. Oh begini nggak apa-apa ya. Nah itu. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya mungkin kebebasan, atau dia butuh kasih sayang, atau butuh perhatian dan seterusnya, gitu ya. Jadi bahasa kira-kira kebutuhan apa? Makanya apa sangune kurang tadi yang bisa seperti itu. Itu ya. Jadi kadang-kadang itu anak karakternya dalam proses pembelajaran kan berbeda-beda, ya. Misalnya senang diajar di luar dengan rasa kebebasan daripada disuruh ke depan. Kemudian bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam memantau itu, ya, kenapa kamu kok malas? Memantau. Jadi ada apa? Kalau nanti salah ya bisa dibenarkan ya. Ada apa? Permasalahan apa yang kamu alami? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan. Jadi mengorek permasalahan yang ada seperti yang tadi di dalam Fajar tadi, ya. Ya. Sehingga karena pendekatannya adalah sebagai teman, ya, curhatlah. Curhatnya itu dikeluarkan semua. Nah, itu. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, melihat posisi misalnya rata-rata anak yang seperti kasus Fajar ini banyak sekali, ya, maka yang pertama setiap bapak ibu guru harus apa itu? Ya berlaku sebagai teman, mengoreksi sebagai teman, istilah itu memberikan instruksi lah Bapak Kepala Sekolah, manakala ada beberapa dan banyak anak yang kasus-kasus tiap kelas seperti ini, maka Bapak Ibu gurunya diharapkan untuk mengambil posisi dalam hal ini sebagai teman, supaya nanti apa yang ia rasakan, kondisi-kondisi yang real dan mungkin ada yang sifatnya pribadi dan seterusnya, itu bisa kita gali sehingga memunculkan motivasi anak untuk lebih giat lagi. Tepuk tangan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, kita belajar nanti kalau ada ya bisa ditambah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban. Oke, demikian tadi hasil analisa dari kelompok 3, ya, benar sekali ya. Jadi posisi yang dilakukan tadi sama gurunya tadi adalah memposisikan sebagai teman. Mungkin ada tanggapan? Enggak? Oke. Jadi poin dari yang siapa tadi? Siswanya namanya siapa tadi? Fajar itu adalah yang belum dilakukan adalah ingin mengetahui kebutuhannya apa dulu. Belum anu tadi. Jadi Ibu harus tetap merestitusi tadi. Untuk posisinya tadi benar sebagai teman dan pemantau, sebagai pemantau. Monggo, yang lain? Kelompok yang lain? Mohon dibacakan kasusnya dulu, baru hasil analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Mulyanati mewakili kelompok 4 dengan Pak Siswanto dan Pak Purwanto. Berikut ini adalah contoh kasusnya, yaitu mengenai pertengkaran. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas.
Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya mau kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersilaturahmi kembali. Analisisnya adalah yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti. Hal-hal apa saja dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Yang dilakukan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua siswa tersebut, kemudian Ibu Suti juga tidak menghakimi kesalahan murid, memahami murid bahwa murid punya alasan melakukan hal itu, kemudian berkolaborasi untuk segera mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami. Yang kedua, dalam konflik tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kepala sekolah, yaitu bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian yang Anto juga dikuatkan oleh Ibu Suti dengan mengajukan pertanyaan apa yang bisa diperbaiki atau dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Jadi membuat Dino dan Anto ini sama-sama menyadari kesalahan dan sama-sama mencari solusi terhadap penyelesaian kesalahan tersebut. Yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus itu? Yang pertama, menjadikan siswa yang saling menghormati dan mampu bermusyawarah. Yang kedua, menjadikan siswa yang santun dan mampu bekerja sama untuk bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan juga guru. Sekian dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Luar biasa. Tanggapannya. Oke, benar sekali ya. Bu Suti tadi memposisikan diri sebagai manajer, benar-benar manajer ya. Kalau yang tadi yang guru bahasa Inggris tadi kan sebagai teman dan sebagai pemantau sedikit. Oke. Yang terakhir, monggo kelompok 1 yang mewakili. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kelompok 3, saya sendiri Ainul Isna ini, Bu Manis yang sangat manis dan Bu Pak Didik yang sangat ganteng. Ya. Kasus dari kelompok kami intinya ada guru yang sakit. Ya, ada guru yang sakit namanya Bu Santi,
terus ada guru pengganti namanya Bu Eni. Bu Eni ini guru baru, ya guru baru belum 2 tahun. Karena anak-anak tahu ini guru baru, makanya ada anak yang tidak tidak baik, cuek, tidak mengerjakan tugas dengan baik, karena tahu itu adalah guru baru, dicuekin aja. Namanya Vivi dan Natali, ya. Terus ngobrol dan sebagainya karena guru baru dicuekin tadi. Nah, selanjutnya karena merasa tidak dihargai, Bu Eni bilang sama Bu Santi, ya, bahwa beliau tidak dihargai. Akhirnya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan pada Natali tentang laporan Bu Eni tersebut. Terus Bu Santi menanyakan apa mereka bersedia untuk memperbaiki permasalahan itu. Selanjutnya ada langkah-langkah dari Natali dan Vivi untuk memperbaiki perilakunya tersebut. Selanjutnya di akhir yaitu menuju ke kepala sekolah untuk menyelesaikan bahasan namanya kepala sekolahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya langkah-langkahnya dalam kasus di atas, restitusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi, yaitu menanyakan apakah Vivi Natali bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada, yaitu menanyakan keyakinan, ya, dari segi 3 itu tadi. Bu Santi sudah menanyakan keyakinan pada Vivi dan Natali karena kamu bersalah apa tidak, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, langkah restitusi yang diambil Vivi dan Natali yaitu A1, menstabilkan identitas dengan meminta maaf pada Bu Eni, walaupun kata Bu Santi kamu sungguh-sungguh apa tidak. Kedua, dengan validasi tindakan yang salah. Kedua, untuk mereka Vivi dan Natali mau berdiskusi dengan kelompoknya, dengan kelasnya, agar bagaimana Bu Eni ini bisa lagi apa yang mereka lakukan untuk menyamankan Bu Eni mengajar di kelasnya, gitu ya. Jadi itu tadi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya posisi kontrol Bu Eni yaitu sebagai teman, karena ada kalimat ini awal ada kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Lah itu titik berat. Kenapa posisinya yaitu sebagai posisi kontrolnya sebagai teman. Selanjutnya sebagai bahasan sebaiknya memediasi, kepala sekolah memediasi antara siswa-siswa dan Bu Eni agar Bu Eni nyaman lagi sebagai pengganti Bu Santi. Itu kira-kira Pak Inten yang hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi ya. Jadi yang dilakukan sama guru pengganti tadi masih belum memaksimalkan segitiga restitusi, belum menanyakan kebutuhannya. Terus berikutnya juga benar yang disampaikan guru yang digantikan itu hanya menanyakan keyakinan kepada 2 anak tadi. Terus langkah yang ingin dilakukan adalah bagaimana caranya guru pengganti kembali nyaman. Berarti kan harusnya ditambah lagi, dioptimalkan dengan menstabilkan keyakinan satu kelas. Jadi bila nanti diisi oleh guru siapa saja, yaitu kondisi kelas sudah terkondisikan. Seperti itu. Terima kasih banyak, luar biasa dari 4 kelompok tadi. Insya Allah kami selaku CGB 5 dari sekolah kita mewakili mengucapkan terima kasih banyak atas kerjaan Bapak Ibu untuk mau menerima penyampaian materi kami sebagai wujud untuk mengumpulkan tugas modul 1.4. Ya, amin. Bu Manis dan Bu Uzi, semangat Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majelis ya.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin foto bersama ya, foto bersama. Ayo. PKS paling ganteng, anak dhewe soalnya. Sing tinggal orang-orang aja. Sudah, ini stop ya.